Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 85862541, UPBJJ UT Tarakan, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kelistrikan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar suatu benda yang dapat menimbulkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Adapun gaya elektrostatik adalah gaya yang terjadi antara dua benda bermuatan listrik. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Tujuannya menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperhatikan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan: bola pingpong 2 buah, benang secukupnya, lembar nilon, wol, plastik. Pertama, kita akan mengamati bola pingpong kiri digosokkan dengan wol, bola pingpong kanan digosokkan dengan wol. Apakah dia akan tarik menarik atau tolak menolak? Dan dia tarik menarik. Selanjutnya, plastik dengan wol kita gosokkan. Apakah dia akan tarik menarik atau tolak menolak? Dia menghasilkan tarik menarik. Selanjutnya, nilon dan wol. Digosokkan. Dan hasilnya tarik menarik. Selanjutnya, wol dengan plastik. Kita gosokkan. Oke. Tarik menarik. Selanjutnya, wol dengan plastik. Kita gosokkan. Dia tarik menarik. Nilon dan plastik. Oke. Bersifat tarik menarik. Selanjutnya, wol dengan nilon. Kita gosokkan. Bersifat tarik menarik. Selanjutnya, plastik dengan nilon. Selanjutnya, plastik dengan plastik. Kita gosokkan dan kita lihat apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Dia bersifat tolak menolak. Selanjutnya, nilon dengan nilon. Kita gosokkan apakah dia bersifat tarik menarik atau tolak menolak. Oke. Dan hasilnya tolak menolak. Sekarang kita akan menyisirkan pada rambut. Setelah disisirkan pada rambut kering, kertasnya akan melengket.
Kesimpulan, muatan listrik pada suatu benda dapat ditunjukkan melalui peristiwa tarik-menarik benda ringan setelah terjadi gesekan. Dua benda bermuatan listrik dapat menimbulkan gaya elektrostatik berupa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Muatan sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Percobaan kedua yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Percobaan kedua, arus dan tegangan listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui pengantar dari kutub positif ke kutub negatif. Besarnya arus listrik dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan pada rangkaian. Sedangkan tegangan listrik adalah benda potensial antara dua titik yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Semakin besar tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian, maka arus listrik yang mengalir juga akan semakin besar selama hambatan tetap. Adapun dua tujuannya yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Di sini bisa kita lihat alat dan bahannya. Ada dua kabel merah sebagai kutub positif, kabel hitam sebagai kutub negatif, dan dudukan baterai. Di sini terdapat ada dua buah baterai jenis A3 dan ada dua bola lampu ukuran kecil, dan bahan yang digunakan plastik, mata pensil, karet penghapus, kertas, kawat tembaga, sendok perak, kayu, air garam, dan air keran. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati apakah dari bahan tersebut dia mengandung kelistrikan. Kita akan mencoba dulu dari rangkaian yang sudah kita buat menggunakan jepitan buaya, baterai, dan bola lampu. Oke, kita akan nyalakan. Nah, baiklah, di sini kita telah mengamati dan melihat hasilnya bahwa arus listrik berjalan dengan baik dan kedua bola lampu menyala dengan terang. Selanjutnya kita akan menggunakan bahan plastik. Kedua sisinya dijepit menggunakan kutub positif dan kutub negatif. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bersifat isolator karena dia tidak mengantar listrik. Lanjut, bahan kedua yaitu karet penghapus. Kita menjepitkan kutub positif dan kutub negatif, dan hasilnya dia bersifat isolator dan tidak mengantar listrik. Selanjutnya, kertas. Kita akan menjepitkan kedua sisinya, sisi kutub positif dan sisi kutub negatif. Dan kertas bersifat isolator karena tidak dapat mengantar listrik. Lanjut, percobaan keempat, menggunakan mata pensil. Kita akan menjepitkan kedua sisi, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Setelah kita mengamati, ternyata mata pensil bersifat konduktor dan dapat mengantar listrik walaupun arus yang diantarkan kecil. Selanjutnya kita menggunakan sendok perak.
Kedua sisinya akan kita jepitkan menggunakan jepit kutub positif dan kutub negatif. Dan ternyata bersifat konduktor dan menyala terang. bola lampu menyala terang. Selanjutnya kita menggunakan kayu. Kedua sisinya kita jepitkan, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Dan hasilnya menunjukkan kayu bersifat isolator dan karena tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel tembaga. Kita jepitkan kedua sisinya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Setelah kita amati, kabel tembaga bersifat konduktor, dapat menghantarkan arus listrik dan bola lampu menyala terang. Selanjutnya kita akan menggunakan air keran. Kita akan mencelupkan kutub positif dan kutub negatif ke dalam air. Setelah kita mengamati, air keran bersifat isolator, tidak dapat menghantar listrik, dan bola lampu tidak menyala. Selanjutnya menggunakan air garam. Setelah kita mengamati, air garam bersifat isolator dan tidak menghantar listrik. Kesimpulan, besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Sedangkan tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Sekian praktikum untuk kelistrikan. Semoga kita dapat menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.